وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Lima yakun wala al-laqit wa mirathuhu, milik siapakah walanya laqit dan milik siapakah mirasnya, warisannya. Zahirul athar al-mutaqaddim an Umar, sebagaimana athar yang telah lalu, zahirnya dari Umar bin Khattab, zahirnya bahwa annal wala al-laqit yakunu lil multaqitihi, sesungguhnya wala anak orang yang anak yang ditemui itu milik orang yang memungutnya. Wa huwa qaulu Syuraih, ini adalah pendapat Imam Syuraih Ishaq bin Rahway, lima rawa Wathilah bin Ashqa, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Wathilah bin Ashqa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, taharrazal mar'atu salasatun mawarithul laqitiha wa atiquha wa waladuha alladhi la'anat alaihi. Seorang wanita itu mendapatkan 3 harta warisan, yaitu warisan dari anak yang dia pungut, kemudian hamba sahaya yang dia merdekakan, dan anak yang dimana anak tersebut hasil li'annya dia dengan mantan suaminya. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ya seorang wanita itu mendapatkan warisan seperti itu. Jadi kalau dia memungut seorang anak pungutnya ini meninggal, maka si wanita tersebut berhak mendapatkan warisan dari anak pungutnya tersebut. Kemudian wa atiquha, dan orang-orang yang hamba saya yang telah dia merdekakan. Jadi kalau si wanita ini pernah memerdekakan seorang hambanya itu meninggal dan punya harta, maka si perempuan tersebut punya hak untuk mendapatkan harta warisan dari mantan hamba sahaya tersebut. Kemudian anak lain, wa waladuha alladzi la'anat alaihi, apabila suami istri, ikhwah, saling melaknat, ya, karena si suami menuduh istri berzina sementara dia tidak punya saksi yang cukup untuk menghukum istrinya, maka dia boleh mengangkat hal ini kepada hakim dengan catatan dia harus melaknat, ya, dia bersumpah 4 kali bahwasanya istrinya telah berzina. Yang kelima dia juga bersumpah bahwasanya kalau dia berbohong maka Allah akan melaknat dia. Apabila si wanita, si istrinya tersebut tidak mau bersumpah, maka dia akan dirajam. Tapi kalau dia ternyata mau juga bersumpah 4 kali, dia bersumpah 4 kali bahwasanya dia tidak melakukan perzinahan, kemudian yang kelima dia bersumpah kalau seandainya dia berbohong maka dia akan dilaknat oleh Allah, maka dipisahlah orang ini, langsung dipisah. Ini disebut dengan saling melaknat. Anak yang ada di dalam rahim si wanita yang sudah saling melaknat dengan suaminya, anaknya tersebut kalau dia meninggal dunia, maka si ibu mendapatkan warisan dari harta si anak tersebut. Itulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar inilah ikhwah, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ada seorang memungut anak, lantas anak tersebut meninggal, maka bapak yang memungut dia ataupun orang tua yang memungut dia atau orang yang memungut dia mendapatkan hak warisan dari si anak pungutan tersebut. Tapi sayangnya illa annahu hadisun la yathbut 'inda ahli naqli. Sayangnya hadis ini enggak sahih. Itu dia. Jadi kalau hadis enggak sahih tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tidak bisa dijadikan sebagai istinbat hukum, kama qala An-Nawawi wal Khattabi wa ghairuhuma, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Khattabi dan lain-lainnya. Walihada dhahaba jumhur ulama, oleh karena itu jumhur para ulama
mayoritas para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian juga Imam Daud, wa aktsaru ahli ilmi, dan mayoritas para ulama, ila annal wala al-laqit mirathuhu li baitil mal, ya, bahwasanya wala anak yang dipungut dan warisan anak yang dipungut itu tidak diberikan kepada orang tua yang memungutnya, tapi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada baitul mal, diberikan kepada negara. Kalau anak yang dipungut ini meninggal dunia sementara dia tidak punya kerabat dan seterusnya, maka harta kekayaannya itu diserahkan kepada negara. Ya. Li baitil malil muslimin wastadallu bihadzal hadis, dan mereka berdalilkan dengan innamal wala liman a'taqa, sungguhnya wala itu liman a'taqa. Wala itu begini ikhwah, apabila ada seorang hamba sahaya, kemudian hamba sahaya ini dimerdekakan oleh majikannya, ya, dimerdekakan oleh majikannya, maka majikan ini berhak memiliki walaknya si mantan hamba sahayanya. Dengan artian seandainya hamba sahaya tersebut meninggal dunia, maka pewarisnya adalah mantan tuannya yang dulu pernah menjadi tuannya. Itu ikhwah. Misalnya si Muhammad memiliki hamba sahaya yang bernama Zaid, atau contoh saja yang real seperti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu memiliki seorang hamba sahaya yang bernama Nafi'. Nafi' dimerdekakan oleh Abdullah ibnu Umar. Makanya kalau kita lihat dalam riwayat selalu disebutkan Nafi' maula ibnu Umar. Nafi' mantan hamba sahayanya ibnu Umar. Maka ikhwah, karena dia dahulu pernah menjadi hamba sahayanya Abdullah ibnu Umar, lantas Abdullah bin Umar merdekakan dia, maka walaknya Nafi' diberikan kepada Abdullah ibnu Umar. Ini yang disebut dengan al-wala liman a'taqa. Wala itu, ya, loyalitasnya itu diberikan kepada orang yang telah memerdekakan dia. Jadi kalau mantan hamba sahaya ini meninggal dunia dan dia punya harta, maka hartanya tersebut diwarisi oleh mantan tuannya, orang yang dulu pernah memerdekakan dia. Demikian ikhwah. Makanya kalau kita lihat sering dalam hadis-hadis maula fulan, fulan maula fulan, fulan maula fulan, itu berarti si fulan itu dulu pernah menjadi hamba sahayanya fulan, kemudian dimerdekakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Baik. Jadi karena hadis yang tadi itu dhaif, di mana wala itu disebutkan bahwasanya seorang wanita itu mendapatkan warisan dari anak pungutnya, dari harta anak pungutnya, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya orang tua pungut atau orang yang memungut seorang anak, kalau si anak yang meninggal berarti orang yang memungut itu mendapatkan warisan dari harta si anak. Itu tidak ada dasarnya ikhwah, karena dasarnya yang satu ini itu dasarnya dhaif, jadi nggak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Makanya mayoritas para ulama termasuk mazhab yang 4, mereka sepakat bahwasanya kalau anak yang dipungut ini punya harta benda kemudian dia meninggal, itu hartanya tidak diwariskan kepada orang yang pernah memungut dia, tidak diwariskan kepada orang yang pernah menyelamatkan nyawanya dari kebinasaan, tapi diberikan hak tersebut, hak waris diberikan kepada baitul mal, diserahkan kepada negara. Demikian ikhwah. Mengapa demikian? Karena ikhwah, wala itu liman a'taqa. Wala itu hanya diberikan kepada orang yang memerdekakan, bukan orang yang memungut. Anak yang dipungut itu lam yathbut alaihi riq. Anak yang dipungut itu kan bukan orang yang hamba sahaya, bukan seorang hamba sahaya sehingga dia dimerdekakan oleh orang yang memungutnya. Tidak. Demikian ikhwah. Wala ala abaihi
Dan juga tidak juga dia dikatakan orang tua yang memungut si anak, tidak juga dikatakan ayahnya. Falam yathbut 'alal wala, makanya tidak bisa dikatakan wala itu diberikan kepada orang yang memungut. Demikian. Ingat ikhwah, wala itu hanya diberikan kepada seorang yang memerdekakan hamba. Jika hamba yang akhirnya menjadi merdeka dikarenakan dimerdekakan oleh tuannya, dia meninggal dan punya harta, maka harta tersebut diwariskan oleh mantan tuannya atau kepada orang yang dahulu memerdekakan dia. Itu yang ada. Adapun wala untuk anak yang dimerdekakan itu diberikan kepada orang yang memungutnya, ini tidak ada dasar dalilnya. Oh, bukankah kemarin ada disebutkan bahwasanya dari hadis Ibnu Umar bahwasanya wala itu diberikan kepada orang yang memungut. Wala yang dimaksud di dalam hadis yang telah kita bacakan lalu, bahwasanya wala di situ maksudnya bukan wala sebagaimana walanya hamba saya, tapi wala itu artinya mereka yang punya hak untuk menafkahi si anak, untuk mengasuh si anak. Demikian ikhwah, ya. Wa ajabu an qaul Umar walaka wala Uhud. Yang mengatakan bahwasanya warisan itu diberikan kepada orang tua yang memungut si anak, dasarnya yaitu ucapan Umar, walaka walauhu. Umar bin Khattab berkata kepada seorang yang memungut seorang anak, untukmu walaknya. Ya. Umar bin Khattab berkata kepada seorang yang memungut seorang anak. Kata Umar bin Khattab, untukmu walak si anak tersebut. Tadi kan telah kita katakan al-wala liman a'taqa, wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakannya. Nah, di sini antara seorang tua yang memungut seorang anak, Umar bin Khattab mengatakan untukmu wahai orang tua, ya, wahai orang yang memungut si anak, untukmu wala si anak yang kamu pungut. Artinya apa ikhwah? Ai antal ladzi tawalla tarbiyatuhu, antal ladzi tawalla tarbiyatahu wal qiyamu bi amrihi. Artinya walaka walauhu bukan tidak sama dengan al-wala liman a'taqa. Ya. Laka walauhu artinya ikhwah yaitu kamulah yang bertanggung jawab untuk memberinya pendidikan dan untuk mengurusi urusannya. Fahiya wilayatul Islam. Dia adalah wilayah Islam, tanggung jawab seorang muslim. Sebagaimana yang kita katakan kemarin bahwasanya apabila kita melihat ada seorang anak bayi terlantar atau seorang anak kecil terlantar, dia hujan-hujan menangis tak tahu kemana dia mau pergi. Mungkin ditinggal orang tuanya atau mungkin dibuang orang tuanya kalau orang tuanya takut miskin mungkin, atau seorang anak bayi yang baru lahir yang masih orok, bahkan plasentanya juga belum putus dari pusarnya, menangis meraung-raung di tong sampah atau di manalah dibuang orang ibunya misalnya ikhwah. Ya, ini kan kalau dibiarkan sampai dia meninggal, sementara kaum muslimin tahu masalah itu. Kaum muslimin tahu bahwasanya ada seorang anak yang terlantar dibiarkan sampai mati. Itu kaum muslimin berdosa sekitar itu. Ya. Kaum muslimin yang tahu tentang si anak yang dibuang, menangis, kemudian sampai dia meninggal tidak ada seorang pun yang menolong, berdosa kaum muslimin di situ. Jadi seorang kaum muslimin itu bertanggung jawab terhadap anak bayi yang terlantar. Wajib bagi mereka untuk memungutnya, wajib bagi mereka untuk menyelamatkan nyawa si anak. Gak bisa dia asal lewat ditengok, nangis lewat, gak bisa seperti itu ikhwah. Berdosa. Ya. Harus ada minimal satu orang yang mengambil tuh anak yang menyelamatkan si anak. Demikian ikhwah. Itu namanya bukan wala tapi wilayatul Islam, artinya tanggung jawab seorang muslim terhadap muslim yang lain, terhadap seorang anak yang belum ada daya apapun, dia belum bisa mengurus dirinya sendiri, dia sangat mengharapkan bantuan orang lain. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itu wilayatul Islam, la wilayatul atq, bukan wilayah wala seperti seorang yang memerdekakan hamba. Wa hadza marajjahul Bukhari wa Ibnu Hazm rahimahumullah. Inilah
pendapat yang dirojihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hazm rahimahumullah wa huwa wadih bi fadlillah. Ini sangat jelas ya, dengan ini merupakan suatu hal yang sudah sangat jelas. Demikian ikhwah ya. Jadi intinya ya, kesimpulan dari masalah yang ini bahwasanya orang yang memungut seorang anak, kemudian si anak punya harta benda, kemudian si anak meninggal, maka orang yang memungut si anak tersebut mereka tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan dari si anak. Atau si anak yang dipungut, misalnya si anak yang dipungut kemudian mereka pelihara, mereka besarkan, mereka didik, kemudian hingga dia menjadi seorang yang sukses dalam dunianya, seorang pengusaha besar, hartanya melimpah, meninggallah si anak ini. Bahwasanya, ketahuilah bahwasanya orang tua yang dulu menyelamatkan dia dengan memungut dia, mereka tidak mendapatkan harta warisan. Ya, mereka tidak mendapatkan harta warisan. Jadi kemana tuh harta yang si anak yang melimpah ruah, yang sudah menjadi pengusaha besar, sudah menjadi seorang yang tajir melintir tuh gimana jadinya? Kemana siapa? Diberikan kepada negara. Ya, diberikan kepada negara. Masa sih orang tua yang memungut yang telah berjasa menyelamatkan si anak gak dapat apa-apa? Iya, gak dapat apa-apa. Karena warisan itu ikhwah dikarenakan dua sebab, dikarenakan tiga sebab. Dikarenakan kerabat. Orang tua yang memungut si anak tidak ada hubungan kerabat apapun. Nomor dua, dikarenakan pernikahan, ya. Seperti suami istri, ya, suami istri. Kalau suami meninggal, istri punya hak waris, istri meninggal, suami punya hak waris. Tapi antara orang tua yang memungut si anak kan tidak ada hubungan pernikahan. Yang ketiga yaitu dikarenakan ada hubungan yang dahulu dialah yang pernah memerdekakan si orang tersebut, maka ini dikatakan hubungan wala. Ya, ini disebut dengan hubungan wala. Demikian. Orang tua yang memungut si anak itu tidak ada tiga. Tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan tali pernikahan, dan juga tidak ada hubungan wala. Jadi gimana? Berarti dia tidak mendapatkan hak warisan sedikit pun. Demikian ikhwah. Kasihan sekali lah. Kenapa harus kasihan ikhwah? Yang dia dapati jauh lebih besar dari sekedar harta, yaitu pahala yang melimpah yang Allah berikan. Setiap tetes keringat yang dia berikan kepada si anak, dia didik si anak, itu kan mengalir kepada orang tua yang memungutnya. Setiap nafas yang dia hirup, karena dia telah menyelamatkan si anak, menyelamatkan nyawa si anak, maka itu semua kehidupan si anak ini mengalir kepada si orang yang telah memungutnya. Apalah artinya harta yang melimpah, ya, kalau dibandingkan dengan pahala. Demikian dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Hal ini mirip dengan ini ikhwah, mirip dengan ada seorang anak perempuan, ya. Ada orang tua memiliki dua orang anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Anak laki-lakinya pergi entah kemana, ya, nggak pernah acuh kepada orang tuanya, tak pernah peduli dengan orang tuanya. Sementara si anak perempuan inilah yang merawat orang tuanya. Dia juga sampai dia menikah terus dirawatnya orang tuanya, dan seterusnya sampai orang tua meninggal. Ketika orang tuanya meninggal, datang si anak laki-laki itu, "Assalamualaikum," katanya. "Waalaikumsalam, warisanku mana?" Ingat, warisan laki-laki 2 kali warisan perempuan. Apakah si anak perempuan yang sangat peduli dengan orang tuanya, lantas dia merawat orang tuanya sakit, dia merawat, dia membiayai, lantas meninggal, dia dipelukan si anak laki perempuan ini, bisa marah? Oh, nggak bisa. Kamu kemana di saat orang tua kita sakit, gak ada yang merawat, nggak bisa, kamu nggak dapat apa-apa, begitu? Enggak. Tetap betul dia katakan bahwasanya dia mendapat 2 bahagian. Kalau si orang tua ini punya harta 3 miliar, 2 miliar untuk anak laki-laki yang tak peduli dengan orang tuanya tadi itu, yang hanya datang ketika minta warisan. Yang 1 miliar tadi untuk anak perempuan. Masya Allah, seperti ini gak adil. Ini adil, ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian ikhwah? Untuk anak perempuannya itu tidak boleh diberikan 2 miliar. Yang cocok untuk si anak perempuan itu bukan duit, tapi adalah surga jannatun na'im.
Uang, apalah arti uang dibandingkan surga? Apalah arti uang dibandingkan pahala? Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang Rasulullah katakan bahwa dunia seisinya ini itu lebih hina dibandingkan mayat bangkai kambing yang cacat, kata Rasulullah SAW. Jadi hendaklah kita sebagai seorang anak ketika merawat orang tua jangan harapkan warisan. Warisan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa jatahnya. Sudah ditentukan. Sayang kalau ada anak yang merawat orang tuanya dengan harapan dapat warisan banyak. Sayang sekali. Dia hanya dapat dunia. Berapa dunia? Sebentar habis, ikhwah. Banyak melimpah pun miliaran, mungkin triliunan yang dia dapati dari harta orang tuanya. Sampai berapa usianya? Sampai berapa? Jangan-jangan setahun kemudian meninggal dia. Sudah nggak bisa lagi menikmati harta tersebut. Makanya ikhwah, seorang anak yang merawat orang tuanya hendaklah dia niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah katakan, sungguh aneh kok ada orang yang nggak masuk surga sementara dia mendapati kondisi orang tuanya sedang tua renta, tapi dia nggak masuk surga. Raghima an farajulin, raghima an farajulin, raghima an farajulin. Itu sampai 3 kali ikhwah. Dia dapati orang tua dalam keadaan tua renta, tapi dia nggak masuk surga. Padahal dia punya peluang besar untuk masuk surga gara-gara ini. Allah beri dia peluang dengan cara Allah beri dia orang tua yang sudah tua renta, yang sudah lemah, sangat berharap bantuan anaknya. Gak semua orang dapat ini ikhwah. Tidak semua orang dapat ini. Ada orang masih kecil sudah meninggal orang tuanya. Ada yang sudah dewasa, sementara orang tuanya masih gagah, si kuat, meninggal. Tapi enggak semua orang mendapatkan orang tua yang sudah lemah, tua renta. Ini modal besar bagi si anak untuk mudah melangkahkan kakinya masuk ke surga. Demikian ikhwah. Jadi seorang anak merawat orang tuanya itu untuk itu ikhwah, untuk dapat ridho Allah, bukan untuk fulus. Fulus berapalah? Enggak ada apa-apanya dibandingkan surga. Bukankah Rasulullah pernah katakan sungguh selendang yang di kepala bidadari itu lebih mahal, lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Masa sih mengharapkan dunia? Berapalah paling ikhwah. Sama dengan orang tua ini. Orang tua yang memungut seorang anak, harapannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan warisan. Warisan dia enggak dapat. Ya. Warisan dia tidak dapat 1% pun. Makanya kalau dia mengharapkan warisan, ya gigit jari lah dia. Kalau ternyata dia ambil juga karena enggak ada yang tahu kan. Diambil juga berarti dia telah mengambil yang bukan haknya. Ya, dia telah mengambil yang bukan haknya. Itu adalah hak negara dan itu sudah keputusan mazhab yang 4 dan mayoritas para ulama. Demikian ikhwah, ya. Jadi yang pantas untuk orang tua yang memungut si anak yang telah menyelamatkan nyawa si anak itu tidak ada yang layak untuk dia selain surga, bukan harta warisan.